Sinar matahari di pagi ini membuatku seperti ingin menjerit. Aku belum berhasil menemukan Ariel yang tiba-tiba menghilang di mimpiku tadi. Apa maksud dari buku yang dibacanya itu ya? Apakah itu semua berarti sebuah perpisahan? Dan buku itu hanyalah sebuah memori nantinya. Aku benar-benar tidak ingin itu terjadi. Sekarang, aku berada dalam perjalanan menuju ke sekolah. Tatapanku kosong menatap jalanan yang seolah hanya dikendalikan oleh perasaanku saja. Aku terus berpikir tentang mimpi semalam. Ariel, kemana kamu, dek? Ujarku dalam hati yang membuatku sangat ingin bertemu dengan Ariel pagi itu. Entah kenapa perasaan rinduku sangat berat ingin bertemu dengannya. Aku sama sekali tidak bersemangat bersekolah hari ini, dan tidak bersemangat melatih murid-muridku lagi. Yang aku inginkan saat itu hanya menghabiskan waktuku dengan Ariel saja. Terkadang, mimpi itu memang selalu membawa perasaan kita ketika bangun. Bukan begitu? Hanya anehnya, mengapa dengan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Apa yang bisa dilakukannya hingga aku terperangkap dalam rindunya saat ini? Hari ini bukan hari melatihku. Jadi aku memutuskan sepulang sekolah nanti, aku bisa ganti baju sejenak di rumahku lalu pergi ke rumah Ariel. Di sekolah aku menghayal saja saat jam pelajaran dimulai. Tidak melakukan apa-apa sampai jam istirahat berlangsung. Rasanya seolah semua penjelasan guru hanya seperti radio yang kuputar tanpa mendengarnya. Aku juga menolak ajakan beberapa temanku yang selalu mengajakku pergi bersamanya untuk ke kantin. Aku merasa kurang bersemangat. Yang kulakukan hanya mendengar musik-musik di handphoneku menggunakan headset. Saat bel masuk berbunyi, aku sudah sedikit bersemangat karena sebentar lagi jam pulang akan segera berdering. Akhirnya bel jam pulang berbunyi. Aku dengan cepat membereskan buku-bukuku dan langsung beranjak pergi meninggalkan kelas hendak menuju Rio. Tetapi saat baru saja ingin menaiki motor Rioku, handphoneku berbunyi. Aku tidak mengetahui nomor telepon tersebut, tapi kuangkat saja. Halo? Halo, ini siapa? Halo Kaltar! Ya Tuhan, ini ternyata Ariel. Ariel? Ini kamu, dek? Ariel dapat nomor HP kakak dari mana? Dan ini handphone siapa? Tanyaku merasa puas sambil terheran. Ini handphone ibu, kak. Kalau soal nomor, Kak Altar nggak perlu tahu. Kakak sekarang di mana? Tanya Ariel lagi. Lagi di sekolah, dek. Baru mau pulang. Ujarku tersenyum. Oh gitu. Kak Altar, kakak main ke rumah Ariel ya, kak? Ariel kesepian. Ungkap Ariel manja. Iya, dek. Kakak memang mau ke sana. Kak Altar gak sabar mau ketemu kamu. Kakak rindu sekali. Ungkapku girang mendengar suara Ariel. Hah? Masa sih, kak? Kok bisa ya? Berarti kita kontak batin dong, kak. Aku juga rindu dengan kakak. Ungkap Ariel lagi membuatku tertawa girang lucu. Itu mah akal-akalan Ariel aja kan? Ujarku mengejek. Ih, Kak Altar. Aku serius. Aku rindu banget dengan kakak. Soalnya tadi malam aku mimpikan kakak. Ungkap Ariel membuatku berubah ekspresi secara mendadak. Apa? Tanyaku sangat terkejut. Iya, aku memimpikan kakak semalam. Itu yang buat aku rindu, kak, katanya. Aku tiba-tiba terhening diam tanpa suara. Heran dan mimik wajahku mulai berubah menjadi ketakutan. Apakah Ariel memimpikan hal yang sama denganku? Tapi kalau memang iya, berarti mimpi kami berdua saling berkontak dong. Halo? Kak Altar? Kak? Kakak? Halo, Kak Altar! Panggil Ariel secara tiba-tiba menghentak. Aku lalu mendadak sadar. Iya dek, kenapa? Iya. Kakak kenapa? Kok diam? Oh, enggak kok. Enggak apa-apa. Ya udah, kamu tunggu kakak saja ya. Iya kak, sampai ketemu. Hati-hati di jalan ya kak. Dah kakak. Dah juga dek. Aku menutup telepon Ariel dan termenung sejenak dengan tatapan kosong serta sempat menghela nafas. Tapi tanpa harus menghiraukannya, aku langsung saja pulang. Sesampaiku di rumah, aku langsung berganti baju, lalu pergi ke rumah Ariel. Di depan pintu rumah Ariel yang terbuka, aku sempat menghela nafas sebelum masuk. Assalamualaikum. Salamku yang memasuki rumah seraya tersenyum. Ariel yang ternyata sedang makan, langsung saja berdiri dari meja dan girang lari untuk memelukku. Kak Altar! Sahutnya girang sambil memelukku. Ariel, Kak Altarnya baru sampai. Kasih dia duduk dulu. Kamu selesaikan dulu makannya. Ayo kemari. Omel Tante Yahya melihat tingkah girang Ariel. Altar, sini nak. Ayo ikut makan.
tawaran Tante Yahya juga terhadapku. Mumpung aku lapar, akhirnya aku bergabung juga ikut makan. Lauknya sangat sederhana dan tradisional. Tumis kangkung, ikan asin, tempe, sambal lalapan, ditambah telur mata sapi. Saat kami makan bersama, Tante Yahya sempat mengatakan kalau aku di sini saja dulu bersama Ariel karena dia ingin pergi mengurus sesuatu dan aku mengiyakannya. Selesai makan, Tante Yahya lalu pamit untuk pergi dan aku hanya duduk saja di sofa ruang tamu. Tapi ternyata Ariel mengajakku masuk ke kamarnya dan dia hendak mengajakku bermain domino. Pikirku, sepertinya ini kesempatan yang tepat untuk bertanya tentang mimpinya semalam sambil kami bermain. Dan sebelum kami bermain, lagi-lagi bocah tengil ini angkat bicara. Kak Altar, aku mau buat peraturan. Yang kalah harus menuruti permintaan yang menang. Gimana? Kakak setuju? Tanyanya. Oke, siapa takut? Jawabku setuju. Kami akhirnya bermain dan kami akan memainkan permainan ini sebanyak 5 kali dengan hitungan skor tertinggi. Di permainan pertama, Ariel yang menjadi juaranya dan selanjutnya adalah aku yang mendapatkan 2 kali berturut-turut. Kami bermain sambil saling menjahili. Saat aku menang, Ariel terlihat cemberut dan tak ingin dikalahkan. Kami saling tertawa seiring permainan berlangsung. Dan di permainan keempat ini, lagi-lagi Ariel memenangkannya. Kini skor sudah menjadi 2-2. Dan akhirnya kami bermain dengan serius. Tapi di balik keseriusanku bermain, aku lalu membuka pertanyaan tentang mimpinya semalam. Ariel, Kak Altar mau tanya dek, ungkapku. Kenapa kak? Kak Altar mau nyerah ya? Tanya Ariel yang masih menganggap pertanyaanku dalam bentuk permainan. Bukan, kakak mau tanya soal mimpi kamu semalam. Oh, soal mimpi ya kak? Yang aku ingat di mimpi itu aku berjalan di atas rumput yang di ujungnya ada putihnya. Terus di tengah-tengah ada pohon besar ya dek? Tanyaku menyambung pernyataannya. Iya kak, pohon besarnya indah sekali. Tunggu, Kak Altar kok tahu? Tanya Ariel heran. Aku sangat tidak menyangka dan terkejut saat itu. Tapi aku berusaha bercerita lebih panjang lagi. Tunggu sebentar ya. Biar kakak lanjut mimpi Ariel. Pasti di situ Ariel lagi membaca kan? Benar sekali kak. Kok Kak Altar bisa tahu sih? Kakak ini peramal ya? Tanya Ariel masih berusaha bercanda. Astaga bukan dek. Hanya saja semalam berarti kita bermimpi dengan cerita yang sama. Ujarku tegas. Loh, kakak juga mimpi kayak gitu? Kok bisa sih kak? Kakak juga gak tahu. Tapi kakak mau tanya tentang perasaan kamu dalam mimpi itu. Khususnya dengan kakak. Ujarku tegas, ingin benar-benar menyamai cerita mimpi tersebut. Ariel merasa sangat bahagia kak. Karena Ariel melihat di buku itu banyak sekali foto kita bersama. Sampai pada saat aku bertemu kakak dalam mimpi itu, perasaanku tenang banget. Aku langsung memeluk kakak dan mengambil satu batu runcing, lalu kutulis di pohon itu, Ariel plus Kak Altar. Benar kan? Ujarku lalu tersenyum manis dengannya dan kembali mengajukan pertanyaan lain. Maksudnya apa dek? Kok Ariel menulis seperti itu? Tanyaku meyakinkannya. Keadaan menjadi hening. Ariel menundukkan kepala dan meletakkan kartu dominonya. Perlahan, aku melihat dagunya bergetar dan matanya mulai memerah tanda bahwa dia akan menangis. Dan ternyata benar. Ariel menangis namun dia seperti sangat menahannya. Aku berusaha untuk membujuknya agar dia dapat melepaskan tangisannya dengan mulai mendekat ke arahnya dan memeluknya. Seketika dia mengaum seperti singa yang sedang menangis dalam pelukanku. Kak Altar! Ariel menangis dengan sangat terseduh-seduh. Aumannya yang begitu kuat sambil membalas pelukanku dengan sangat erat, mengundangku untuk berkata, keluarkanlah dek, lepaskan semuanya. Kakak tahu maksudmu. Kakak juga sangat menyayangimu. Dengan sendirinya air mataku keluar sedikit demi sedikit. Karena aku sudah tahu kalau Ariel tidak ingin berpisah denganku. Dan dia sangat menyayangiku. Aku benar-benar tidak berani untuk bercerita kenapa dia menghilang secara misterius dalam mimpiku. Aku hanya takut kesedihan itu semakin mendalam bagi Ariel. Jadi untuk saat ini, lebih baik aku diam dan terus membuatnya tersenyum. Setelah beberapa menit Ariel menangis, aku membujuknya agar dia diam. Matanya masih terlihat sedikit bengkak,
Namun, Ariel masih mau melanjutkan permainan dominonya. Di persaingan terakhir ini, ternyata Ariel yang menjadi pemenangnya. Wuhuu! Aku menang, Kak! Teriaknya senang. Aduh, ini gawat. Karena aku tahu kalau permintaan anak-anak itu pasti aneh-aneh. Tapi apa boleh buat? Aku harus menurutinya karena aku benar-benar kalah saat itu. Oke, sekarang Ariel minta apa sama kakak? Apa ya? Aku mau Kak Altar manggul aku di punggung kakak dari sini sampai ke sekolahku. Lalu balik lagi ke sini. What? Manggul kamu? Aduh Ariel, kamu yang benar saja dek. Loh, itu kan sudah persyaratannya kak. Mau aku tambah lagi? Jangan. Yaudah, kakak lakukan. Ya, aku menerima permintaan dari bocah tengil ini. Aku pun menggendongnya di punggungku dan berjalan menuju sekolah terlebih dahulu. Dalam perjalanan keadaan kami sempat hening. Jadi, aku menambah suasana dengan bersenandung, dengan nada klasik yang merdu berasal dari mulutku, dengan sekedar menggumam. Kak Altar bisa nyanyi ya? Tanya Ariel mendengar senandung suaraku. Memangnya kenapa dek? Tanyaku balik. Gak apa-apa kak, lanjut saja. Ujar Ariel yang memintaku untuk melanjutkan senandungku. Aku lalu melanjutkannya, dan tak lama kemudian, Ariel kembali menidurkan kepalanya di pundakku, seperti saat di Pantai Losari itu. Dia sepertinya sangat menikmati senandungku itu, sampai-sampai dia mungkin tidak sadar kalau sekolahnya sudah kulewati. Dan sekarang kami menuju pulang, ingin melakukan hal yang lain. Saat sudah berada di rumah, tak sadar ternyata sekarang sudah jam 6 kurang 30 menit. Aku menurunkan Ariel dari panggulanku, dan aku merasa sangat pegal. Tiba-tiba Ariel mengutarakan kata yang membuatku kagum dengannya. Kak Altar, maafkan Ariel ya. Kakak pasti pegal kan? Kita ke kamar sekarang kak. Aku pijitin. Tawarannya yang buat aku berpikir kalau anak ini sangat baik dan murni kasih sayangnya. Aku tersenyum dan mengiyakannya. Saat itu posisiku tengkurap dengan Ariel yang menindihku untuk memijitku. Sungguh aku merasa sangat geli merasakan sentuhan tangannya yang kecil. Tak lama setelah itu, Tante Yaya pulang dari urusannya dan langsung masuk ke kamar Ariel melihat apa yang kami lakukan. Loh, Altar? Kamu kenapa nak? Tanya Tante Yaya terhadapku. Namun Ariel langsung memotong saat aku ingin berbicara. Ini salah Ariel bu. Tadi Kak Altar kalah bertanding domino. Dan yang kalah harus menerima permintaan yang menang. Jadi Ariel meminta Kak Altar untuk memanggul Ariel pulang balik dari sini ke sekolah. Tapi tahu-taunya pas Kak Altar selesai memanggul Ariel jadi pegal begini. 3 hal yang aku ketahui dari Ariel. Ternyata dia adalah anak yang berani, jujur, dan bertanggung jawab. Kamu itu gimana sih Ariel? Lihat tuh Kak Altarnya, jadi sakit gitu kan? Kamu harus minta maaf. Ayo, ujar Tante Yahya yang sedikit kesal dengan Ariel. Gak apa-apa Tante, dia sudah minta maaf kok tadi. Kami kan hanya bermain-main. Ujarku yang sambil dipijit Ariel sedikit merintih. Maaf ya nak, Ariel emang suka kayak gitu. Jahil anaknya. Kata Tante Yahya. Sama kok Tante, aku juga suka kayak gitu sama teman-teman, saudara, bahkan sama mamaku. Ungkapku. Ya udah. Tante mau mandi dulu ya. Gerah soalnya. Kalian lanjut saja, ujar Tante Yahya. Oke Tante. Tante Yahya pergi dari kamar Ariel, dan saat itu aku meminta Ariel untuk berhenti memijitku. Ariel kakak udah baik kan dek? Ujarku. Lalu secara tiba-tiba, Ariel lagi-lagi memelukku dan kembali meminta maaf. Kak Altar, Ariel minta maaf ya. Aku hanya mengelus kepalanya dan berusaha menghilangkan rasa bersalahnya. Paling tidak, dia sudah belajar bertanggung jawab. Setelah itu, aku dan Ariel tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton TV. Sekarang sudah jam 8. Tante Yahya tiba-tiba langsung memanggil kami untuk makan malam. Jadi pada saat itu, kami lagi-lagi makan bersama untuk yang kedua kalinya. Tidak sama seperti rumahku yang makan bersama bisa dihitung jari. Tapi mamaku is the best. Selain memasak untukku, dia juga selalu menemani. Aku heran kenapa Ariel hanya tinggal berdua ya. Lagi-lagi rasa penasaran tentang Ariel timbul tapi tidak berkecamuk seperti saat aku ingin mengetahui namanya. Apakah Ariel punya saudara? Ada berapa saudaranya? Dan kemana ayahnya?
Ya, aku harap aku bisa bertanya dengan Tante Yahya nanti. Soalnya jika aku cerita sama Ariel, bawaanku selalu tidak tega. Saat kami semua selesai makan, Tante Yahya membereskan meja makan dan mengumpulkan piring-piring kotor hendak mencucinya. Aku yang tidak melakukan apa-apa dengan Ariel mencoba berbisik ke Ariel untuk mengajaknya jalan-jalan sejenak. Ariel, kamu mau jalan-jalan gak, Dek? Tanyaku. Jalan-jalan? Tanyanya balik dengan bersemangat. Shh, jangan berisik. Tapi kamu yang minta izin sama ibu ya, oke? Ujarku. Ariel menuruti permintaanku dan akhirnya meminta izin dengan Tante Yahya. Dan akhirnya diizinkan juga. Aku langsung saja pamit dengan Tante Yahya dan langsung menuju Rio. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi dengan Ariel, tapi yang jelas, kami bisa menikmati suasana malam lagi saat itu. Saat kami dalam perjalanan, dengan sangat kebetulan, tiba-tiba terlintas pasar malam yang ada di lapangan pinggir jalan raya. Dan daripada tidak ada tujuan, aku langsung mengarahkan motorku masuk ke tempat itu. Ariel yang duduk di depanku lagi-lagi terlihat sangat senang dan bersemangat. Dan ya, kali ini aku menawarkan Ariel untuk jajan sepuasnya lagi. Tapi dia tidak memilih untuk jajan makanan. Dia malah mengajakku untuk menikmati berbagai macam wahana. Pertama-tama, dia ingin menaiki komedi putar. Aku menaiki kuda yang kecil, sementara dia menaiki kuda yang besar. Walau seharusnya itu menjadi kebalikan, tapi kami menikmatinya dan berteriak girang. Lalu Ariel meminta untuk masuk ke dalam rumah hantu. Aku tidak bisa menahan tawaku. Ariel terus-terus memelukku karena sangat ketakutan. Ada berbagai macam jenis hantu yang ada di dalamnya, mulai dari kuntilanak, tuyul, genderuwo, dan pocong. Ya, lain-lain sebagainya lah. Tapi tidak satupun dari hantu-hantu itu dilihat oleh Ariel, sebab dia terus-menerus menutup wajahnya di bajuku sembari memelukku erat di samping kanan pinggangku. Wahana terakhir yaitu kincir angin. Meski masih banyak wahana lagi, tapi aku merasa semua wahana tadi sudah cukup buatku dan Ariel. Saat berada di bagian atas kincir angin, Ariel sempat terus memerhatikanku, meski keadaan kami pada saat itu sedang hening. Aku sibuk melihat-lihat pemandangan pasar malam dari atas sedangkan Ariel sibuk memperhatikanku. Kak Altar, Ariel bisa bertanya, ujar Ariel secara tiba-tiba yang ingin bertanya padaku. Tanya apa, Dek? Apakah Ariel berarti buat kakak? Dengan raut mukanya yang terlihat malu. Aku sangat terkejut meski tidak tampak di wajahku yang seolah santai mendengarnya. Ariel itu berarti buat kakak. Kan Ariel teman kecilnya Kak Altar, kataku. Apa? Teman kecil? Oh, ujar Ariel tersipu. Raut muka Ariel tiba-tiba berubah menjadi tidak bersemangat. Wajahnya yang berseberangan dengan tempatku duduk terlihat jelas kalau dia menginginkan lebih dari sekedar teman. Walau aku sebenarnya sudah menganggapnya lebih dari teman. Jadi aku langsung saja jujur. Selain itu, Ariel adalah adik kesayangan Kak Altar. Ujarku membujuk Ariel. Ya ampun, mata Ariel langsung berkaca-kaca saat aku mengatakan hal demikian. Akhirnya aku langsung menarik tangannya untuk duduk di sampingku. Dan kuberikan dia pelukku di atas kincir, agar dia hangat dalam malam dan merasakan kasih sayangku. Matanya langsung terpejam dan mengeluarkan air mata seraya tersenyum damai. Sudah waktunya kami pulang. Lagi-lagi aku sampai di rumah Ariel jam 10:30 dan seperti kemarin, lagi-lagi aku menggendong Ariel masuk ke rumahnya karena dia tertidur di motor. Aku bingung, anak ini sudah kelas 5 SD, tapi kok sifatnya seperti masih taman kanak-kanak ya? Ya mungkin oke lah, gak apa-apa. Akhirnya aku langsung menuju kamar Ariel hendak membaringkan Ariel di kasurnya yang diikuti oleh Tante Yahya. Lalu Tante Yahya tersenyum denganku. Setelah itu Tante Yahya langsung keluar, sementara aku memperhatikan Ariel terlebih dahulu. Tiba-tiba pikiranku yang ingin bertanya akhirnya timbul lagi. Aku langsung keluar mencari Tante Yahya karena pikirku ini adalah momen yang tepat. Tante Yahya berada di kursi teras rumahnya. Aku langsung saja menghampirinya dan mencoba untuk membuka pertanyaan. Tante, Altar, kamu mau balik ya nak? Bentar aja Tante. Tante lagi apa? Gak ngapa-ngapain kok. Tante cuma nikmatin angin malam saja. Oh. Tan, aku bisa bertanya sesuatu sama Tante gak?
Bisa dong. Memangnya ada apa, Nak? Pertama-tama, aku menceritakan semuanya tentang Ariel saat pertama kali ketemu denganku. Yang selalu dia memperhatikanku, menangis saat aku bertanya siapa namanya, dan beberapa kali dia juga nangis kalau berbicara soal kasih sayang. Hingga saat terakhir di kincir angin pasar malam tadi, dan aku langsung saja memberikan 3 pertanyaan di ujung ceritaku. Dengan pertanyaan yang sederhana, namun ingin ku dengar jawabannya. Maaf tante, Altar lancang. Tapi Altar peduli dengan Ariel. Altar menyayangi Ariel seperti adik sendiri tante. Altar hanya ingin bertanya, ayah Ariel di mana? Ariel itu berapa bersaudara? Dan mengapa Ariel seperti itu saat pertama kali aku ketemu dengannya? Aku bertanya dengan penuh rasa penasaran, dan aku harap aku dapat mendengar semua jawaban itu malam ini. Mata Tante Yahya terlihat merah dan berkaca-kaca. Saat kulihat dia seperti itu, aku sudah tahu kalau jawabannya pasti sangat membuatku tidak menyangka. Karena dia sangat menginginkanmu, Nak Altar. Sangat menginginkan kamu, ujar Tante Yahya yang menatapku sambil menangis. Mudah-mudahan cerita ini dapat menjawab semua pertanyaanmu, Nak. Tante Yahya akhirnya bercerita. Ariel hidup dengan tekanan batin yang mendalam. Ayah Ariel adalah seorang pemabuk. Setiap malam ayahnya selalu menjual semua perhiasan tante untuk bermain judi dan membeli minuman keras. Dia jarang pulang. Sementara Ariel membutuhkan sosok seorang ayah karena umurnya yang masih kecil pada saat itu. Tapi Ariel memiliki 2 saudara kandung bernama Raka dan Vera. Raka anak tante yang pertama, sedangkan Vera adalah anak bungsu tante. Namun sayangnya, Ariel tidak pernah melihat adik perempuannya itu, walau hanya sekali. Vera dirawat dengan mertua tante karena suatu permasalahan keluarga yang sangat rumit. Dia tinggal sangat jauh untuk sekarang ini. Maaf, kalau tante tidak bisa cerita, soalnya permasalahan keluarga, Nak. Jelas Tante Yahya yang baru ingin memulai cerita dari kisah Ariel. Gak apa-apa kok tante. Tante bisa cerita ke Altar yang menurut tante layak untuk Altar tahu aja, ujarku. Baiklah, Nak. Selain itu, ada Raka yang merupakan kakak kandung Ariel. Dan Raka sangat menyayangi Ariel. Tante tahu satu alasan Raka pada saat itu. Raka hanya tidak mau adiknya tumbuh menjadi sosok yang keras seperti ayahnya. Setiap hari Ariel selalu melihat pemandangan pertengkaran antara tante dan ayahnya soalnya. Dan Raka adalah anak yang menjadi sosok bijaksana karena tidak ingin Ariel melihat itu semua. Raka akhirnya lalu membawa Ariel jalan ke sana kemari menggunakan motornya. Dan mungkin karena Ariel sangat lelah dengan batin dan fisiknya, akhirnya dia selalu tertidur saat Raka mengendarai motor, dan posisi Ariel selalu berada di depan Raka saat itu. Raka selalu mendekapnya dan menyandarkan Ariel di dadanya agar tidak jatuh. Persis seperti apa yang kamu lakukan padanya, Nak Altar. Dulu, Ariel tidak pernah bisa tidur malam, karena pertengkaran tante dan ayah Ariel selalu terjadi pada saat larut malam. Jadi saat Ariel dan Raka pulang, Ariel selalu tertidur dan digendong oleh Raka masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi, ini persis dengan apa yang kamu lakukan, Nak. Saat Tante Yahya bercerita seperti itu, aku langsung merasa kalau aku seperti kembaran Raka. Dan jujur saja, aku sangat terharu dan kagum dengan sosok Raka ini. Aku langsung bertanya tentang keberadaan Raka saat itu juga. Terus, Raka dan ayah Ariel ada di mana sekarang, Tante? Tanyaku. Tante kan belum selesai cerita, Nak. Ujar Tante Yahya. Oh, maaf Tante. Ya udah, Tante bisa lanjut, ungkapku. Oke. Sampai pada suatu ketika, ayah Ariel mulai tidak bisa mengendalikan dirinya. Barang-barang sudah habis dan tidak ada yang bisa dijual lagi. Akhirnya ayah Ariel sudah berani memukul tante sampai tante terpental hingga ke lantai. Ariel sempat melihat tragedi itu, dan spontan dia langsung berteriak memanggil Raka. Raka datang dan tidak tinggal diam. Ketika Raka mendengar jeritan Ariel yang lagi-lagi melihat secara langsung kekerasan ayahnya, akhirnya Raka memberanikan diri untuk berkelahi dengan ayahnya, yang juga sedang mabuk pada saat itu. Dan Raka pun berhasil membuat ayahnya tidak sadarkan diri. Ariel melihat kejadian itu sambil menangis meraung dan gemetaran. Dengan keadaan tante yang juga sakit di sekujur tubuh sambil menangis.
Tante juga menyuruh Raka membawa Ariel jalan-jalan untuk menenangkan perasaan Ariel yang sedang gemetar pada saat itu. Raka menurutinya dan langsung membawa Ariel. Sementara Tante hanya bisa menunggu ayahnya sadar sambil menelpon polisi. Saat polisi sudah datang, Tante menceritakan semuanya dan memperlihatkan semua bukti bekas pukulan dari ayah Ariel. Tapi tiba-tiba handphone Tante berdering. Tante langsung mengangkat dan mendengar kabar dari telepon seseorang yang tidak Tante kenali. Menyatakan kalau Raka dan Ariel kecelakaan tragis di jalan raya. Tante sangat terkejut. Spontan Tante tak bisa berbicara apa-apa. Tante langsung gemetar dan pingsan. Saat sudah sadar, ternyata Tante langsung dibawa ke rumah sakit oleh salah satu polisi tempat Raka dan Ariel dilarikan juga. Ada saksi yang mengatakan kalau Raka sedang memeluk Ariel saat kecelakaan. Punggung serta kepala Raka tertumbul di trotoar jalan. Lengan kanan Ariel hampir patah dan kepalanya juga sempat tertumbur, namun tidak separah Raka. Tante langsung histeris mendengar kabar itu. Karena Tante berpikir, ya kasihan saja dengan Raka. Pasti karena kejadian itu, dia menjadi tidak fokus di jalan hingga ini semua terjadi. Dan di rumah sakit, Tante hanya bisa menunggu dan mendengar kabar kalau ayah Ariel akan masuk penjara. Namun Tante biarkan saja. Ayah Ariel sudah pantas mendapatkannya. Akhirnya Tante terus menunggu sampai pada akhirnya Ariel dan Raka dinyatakan koma. Tante semakin menangis. Tapi apa boleh buat, ini sudah takdir dari Tuhan. Dan Tante harus menghadapinya dengan lapang dada. Ariel akhirnya tidak sadarkan diri selama 1 minggu. Sedangkan Raka koma selama 3 hari. Tapi Tante mendapat surat dari rumah sakit yang berisi tentang saran agar Raka segera dioperasi. Karena jika tidak, nyawa Raka tidak dapat tertolong lagi. Tante Yahya semakin sedih dan meraung menceritakannya. Karena terbawa dengan suasana, aku juga ikut menangis terseduh-seduh. Karena aku tak bisa membayangkan seperti apa perasaan Tante Yahya pada saat itu. Dia pasti sangat merasa tertekan. Begitu sangat disayangkan, karena biaya operasi rumah sakit sangat mahal. Tante berusaha mencari pinjaman, tapi tak sepeser pun bisa Tante dapatkan. Tante berusaha dan terus berusaha, namun hasilnya tetap sama. Dan pada hari yang sama, Raka benar-benar dinyatakan. Dia telah pergi untuk selama-lamanya. Tante minta maaf, nak. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada saat itu, dalam pikiranku terlintas wajah Ariel yang terasa sangat terpukul. Namun cerita Tante Yaya belum selesai. Seminggu kemudian Ariel sadar. Dia langsung menanyakan keberadaan Raka. Tante benar-benar terbujur kaku. Tidak bisa berkata apa-apa. Tante hanya mengatakan bahwa Raka ada di rumah saat itu. Akhirnya Ariel meminta untuk segera pulang dan Tante turuti. Tapi sebelumnya, Tante konfirmasi dengan dokter terlebih dahulu dan dokter juga sudah mengizinkan. Saat sampai di rumah, Ariel langsung bertanya kembali di mana Raka dan ayahnya. Tapi Ariel dapat menerima kalau ayahnya telah dipenjara untuk sekarang ini. Namun yang satu ini, Tante tidak siap untuk mengatakannya. Akhirnya, Tante menyuruh Ariel berwudu terlebih dahulu, lalu sholat. Tante terus memerhatikannya sampai pada saat dia berzikir dan akhirnya Tante langsung memintanya untuk berdoa. Mendoakan Raka yang sudah dipanggil oleh Sang Pencipta. Ariel terlihat bingung dengan apa yang Tante katakan, tapi matanya sudah memerah seperti menahan tangisannya. Dan apa boleh buat? Dengan kuat, Tante langsung mengatakan kalau Raka telah meninggal dunia. Ariel sangat terkejut mendengarnya dan langsung menjerit-jerit sambil menangis meraung dengan keras. Ariel merasa tertekan dan sangat kehilangan sosok kakaknya. Ariel sangat menyayangi Raka. Ariel tidak ingin Raka meninggalkannya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dan sejak saat itu, Ariel berusaha menjadi anak yang sangat kuat. Terus menempa hidupnya layaknya seumur pohon yang baru tumbuh dengan rasa kehilangan. Terus bertahan dan hidup menjadi anak yang tertutup. Hingga pada akhirnya,
Ariel menemukanmu, nak. Ariel menemukanmu seperti dia menemukan Raka kembali dalam hidupnya. Tante mohon. Tante sangat mohon padamu, nak Altar. Sayangilah Ariel seperti Raka menyayanginya. Jadikan dia adikmu walau sebenarnya kau bukanlah Raka. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sungguh tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa menangis seperti ingin mengamuk. Aku juga merasa sangat terpukul jika harus membayangkan perasaan Ariel pada saat itu. Tapi aku sangat menahannya. Aku benar-benar tidak ingin melihat Ariel pada saat dia tahu kalau Raka sudah pergi untuk selama-lamanya. Aku lalu meminta foto Raka pada Tante Yahya, dan Tante Yahya mengambilkannya di dalam kamarnya. Saat Tante Yahya sudah keluar, aku lalu melihat foto Raka yang sedang memeluk Ariel. Dan ternyata foto pemuda yang sempat kulihat dari kamar Ariel itu merupakan foto Raka bersamanya. Tante Yahya tiba-tiba langsung membelai rambutku, seraya berkata, "Sifat Raka sangat mirip dengan Muna. Dia pintar, dia cerdas, dia penurut, dan dia sangat penyayang seperti kamu," ujar Tante Yahya yang membuatku kagum dengan diriku sendiri. Saat meninggal, Raka umur berapa, Tante? Tanyaku. Sama seperti kamu, nak. Kamu 17 tahun kan? Aku baru jalan 17, Tante. Ujarku. Tante Yahya tersenyum padaku, yang masih mengeluarkan air mata. Kini aku sangat menyayangi Ariel mulai dari sekarang. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan Ariel. Aku ingin menjadi kakaknya sepenuh hati. Maka aku memutuskan sesuatu dengan Tante Yahya. Tante, iya nak. Mulai sekarang, boleh nggak kalau Altar memanggil Tante itu ibu? Tante Yahya terdiam kaku menatapku. Matanya kembali memerah, dan tak lama kemudian dia bilang, Iya. Kamu bisa panggil Tante ibu. Dan langsung memelukku sambil menangis. Aku langsung beralih ke kamar Ariel dengan Tante Yahya dan memutuskan untuk tidur bersama Ariel malam itu. Tante Yahya sangat mengizinkanku. Saat pertama kali aku masuk kamarnya, aku sudah langsung bisa melihat wajahnya yang terlihat sangat polos, menyamping dengan posisi tidurnya. Aku langsung berbaring di samping Ariel dan memeluknya dari belakang. Tante Yahya yang kini sekarang aku panggil ibu, hanya melihatku sambil tersenyum haru. Dia langsung meninggalkan kami dan hendak pergi ke kamarnya. Perlahan, aku lalu melirik foto Raka dan Ariel yang berada di sebelahnya. Dalam benakku mengatakan, Kak Raka, aku akan terus menjaga Ariel sampai kapanpun. Aku janji. Setelah itu, aku mengintip wajah Ariel yang membelakangiku lalu kucium pipinya. Dalam hati aku berjanji, akan menyayanginya selamanya. Bersambung guys, ditunggu ya.